Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi di Pojok Pro, podcast Jokpro bersama gue Timothy Vantriono, Sekjen Jokpro 2024. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Tokoh yang mungkin baru gue kenal tetapi sudah cukup akrab dan banyak pengikutnya, banyak yang kagum dengan pendapat-pendapat ataupun pemikiran-pemikiran beliau gitu ya. Kita sambut saja Habib Zain Assegaf. Ya. Selamat sore. Selamat Habib sore. Zain. Ya, Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam, Bib. Sehat, Bib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bib. Lagi sibuk apa, Bib, akhir-akhir ini, Bib? Ya, banyak mikirin negara lah. Aktif memikirkan negara. Apa kira-kira yang perlu kita tanggapin, kita peluruskan. Intinya semua demi NKRI lah. Demi NKRI. Iya. Nah, mungkin Sobat Jokpro di rumah ini belum banyak nih, Bib, yang kenal Habib Zain. Bisa diceritakan sedikit, Bib, latar belakang, mungkin sejarah hidup atau Ya. bagaimana? Ya, saya ini sebetulnya bergerak itu ada sedikit aktif itu semenjak ada pencalonan Jokowi untuk gubernur. Nah, di situ saya mulai aktif di medsos semuanya. Dan sempat dapat benturan-benturan juga dari kelompok-kelompok yang mungkin nggak suka. Tapi saya jalanin aja lah. Saya pikir orang bicara kebenaran itu pasti ada risiko, ada ancaman. Tapi alhamdulillah sampai ini hari jalan lancar. Itu aja. Jadi mungkin saya di Facebook aktif, di mana aktif lah, di dialog-dialog itu aja. Jadi memang aktif mengomentari isu-isu kekinian yang terjadi di Republik ini ya, Bib? Itu, apapun yang bersikap radikal atau apapun tentang, pokoknya apapun yang ingin mengganggu NKRI itu, saya nggak pandang dulu apapun resiko saya akan tanggepin lah. Karena kita harus berani lah untuk NKRI ini. Kalau musuh aja, orang yang benar aja berani, masa kita yang benar takut. Itu aja. Nah, berarti kan Habib ini cukup aktif, cukup vokal menyuarakan pendapat-pendapat, lebih pemikiran-pemikiran tentang apa yang terjadi di Republik ini. Nah, kira-kira menurut Habib sendiri, kondisi kita, Republik kita saat ini itu sedang bagaimana, Habib? Sedang sehatkah atau sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana, Habib, menurut Habib? Saya melihat negeri ini progres untuk menuju negara maju. Ada kata pepatah itu, memulai itu berat. Di pertengahan itu terjadi gonjang-ganjing. Nanti akhirnya apa? Akan sampai tujuan. Nah, inilah yang sedang kita jalani negeri ini. Kita harus optimis bahwa Indonesia harus menjadi negara besar. Tapi ini semua apa? Harus ada dukungan rakyat. Dan keberadaan Jokowi ini bagi saya ini suatu anugerah lah. Anugerah buat Indonesia. Karena kita lihat dari berapa kali berganti presiden, saya belum pernah terjun membela, mungkin saya ini nggak pernah jumpa dengan Jokowi secara pribadi. Jadi jangan saya bicara ini karena saya ini buzzer, bukan. Saya tidak ada nasi seperak ke perut saya ini dari Jokowi. Ketemu aja secara pribadi nggak pernah. Jadi saya murni hanya ingin untuk NKRI. Datang seorang tokoh Jokowi ini, kenapa nggak saya dukung? Kita berpikir jangan untuk saat ini, untuk generasi yang akan datang. Saya nggak ingin generasi kita tuh nanti menangis. Karena apa? Kegagalan kita ini hari yang kita diam, tidak mendukung kebenaran. Jadi gerakan saya itu membela Jokowi karena apa? Dalam diri Jokowi itu ada kebenaran dan keadilan. Ini pemimpin. Sebelumnya saya nggak pernah merasakan itu punya presiden ya pas Jokowi. Saya nggak pernah bangga merasa jadi bangsa Indonesia itu pas Jokowi. Ini kita harus dorong. Karena pemimpin sebelumnya mana sih apa yang kita buat? Saya cuma melihat presiden dua lah saat ini. Antara Soekarno sebagai pendobrak gerbang kemerdekaan dan Jokowi yang melanjutkan misi Soekarno ini. Kalau yang lain ini siapa? Nah di situ saya berjuang berbicara terus tentang Jokowi. Kalau kondisi negara sendiri, Habib melihat dengan adanya kan mulai marak nih, Bib, terutama mulai 2014, 2017, 2019 ya, Bib ya. Isu-isu agama mulai dimainkan, Bib. Isu-isu SARA itu mulai dimainkan, Bib.
Lah itulah dari pertama. Saya melihat nih, di mana-mana tuh agama dijadikan kuda politik. Ada yang mau berlagak suci agama. Mereka tuh semua hanya omong kosong lah. Mereka pengamen agama. Mereka bersuara tuh kalau dibayar. Mereka akan menggonggong kalau ada yang kasih makan. Lah, karena di Indonesia ini mayoritas Muslim, lawan itu akan menggunakan isu agama untuk menjatuhkan lawannya. Jadi sikap agama, kita pilih seorang pemimpin itu apa? Jangan bukan karena agama, karena kinerjanya. Siapapun. Ngapain sih kalau dipilih orang beragama tapi nggak ada hasilnya? Jadi ya kita hadapin lah kondisi begini. Tapi ini semua percik-percik kecil lah konflik agama. Insya Allah sih NKRI ini masih solid, masih bertahan kuat. Nah kalau kita ngeliat nih akhir-akhir ini, meskipun baru 2021, 2024 masih jauh, masih 3 tahun, mulai banyak muncul ya kandidat-kandidat, tokoh-tokoh yang merasa paling bisa potensi maju jadi calon presiden. Ada gubernur baik yang di Jawa Tengah, di Jakarta merasa ini saya capres gitu. Pandangan Habib seperti apa? Saya begini aja lah. Kita ini sekarang punya figur bagus, Jokowi. Kita punya figur bagus. Nah, dia sedang membuka gerbang Indonesia untuk lebih dalam hal ekonomi maju lebih ke depan. Misal mungkin ada kompetisi, kan ada orang ingin mencalonkan katanya ini sudah mau habis masanya. Loh, kenapa sih kalau ada orang baik nggak kita lanjutkan? Betul. Kalau ada orang yang bisa menunjukkan nggak kita lanjutkan? Cuma hanya terbentur oleh suatu undang-undang. Undang-undang kan juga dibuat oleh manusia. Demokrasi itu juga, tujuan demokrasi apa? Membawa negeri ini lebih baik. Lah, kalau ada yang lebih baik bisa dibawa, kenapa nggak dirubah? Dan ini juga pilpres, kita buktikan nanti, tergantung semua kepada rakyat. Saya melihat, maaf, saya juga idola dengan Ganjar. Tapi, biarkan dulu nih dibenahilah oleh seorang Jokowi ini. Dan nantinya apa? Negara ini sudah punya sistem. Kita ini sudah punya contoh pemimpin yang baik. Jadi besok rakyat tuh punya barometer. Berganti presiden itu, kok nggak seperti Jokowi? Kok nggak seperti ini? Karena berganti presiden sebelumnya nggak pernah ada presiden yang baik. Jadi rakyat cuma apatis saja, didiemin aja. Lah, kesempatan anugerah ini semestinya kita ini rakyat ini bersatu. Terlepas Jokowi nggak mau, kalau rakyat mau kenapa? Saya punya hak kok kalau menuntut Jokowi untuk jadi pemimpin lagi. Terlepas Jokowi nggak mau, kenapa? Demi negara dan rakyat kenapa sih kok nggak mau lakukan? Nah itulah. Jadi kita jangan terpaku dengan persaingan nih. Kita lihat siapa yang baik dulu. Oke lah, nanti mungkin ada pemimpin setelah Jokowi yang baik. Tapi kan masih belum ada kemungkinan. Kenapa sesuatu yang sudah pasti kok kita buang sia-sia? Demi NKRI, demi Pancasila, demi masa depan. Karena apa? Sudah nyata kok Jokowi ini bekerja. 5 tahun Jokowi itu bagi saya itu mukjizat kok buat negeri ini. Dan bukan di Indonesia aja, di dunia mengakui. Sampai Malaysia aja berharap berganti presiden kok nggak pernah ketemu seperti Jokowi. Lah itulah, kita hargailah ini bangsa Indonesia demi NKRI. Terus kalau kita flashback nih Bib, ke belakang 2015, 2019, terbelah nih Bib, di masyarakat kita, cebong kampret. Ada suami istri bercerai gara-gara beda pilihan. Masyarakat antar RT bisa baku tikam, baku pukul, keluar grup WhatsApp, grup alumni juga pada keluar. Bagaimana Habib melihat fenomena ini? Apakah disayangkan, ironi, atau apakah ini sehat untuk demokrasi kita, atau bagaimana Habib? Saya pikir itu semua perjalanan loh. Kontra dan kontra itu semua berjalan, semua tujuannya untuk NKRI. Yang penting apa? Semangat kita yang tinggi masing-masing untuk menjunjung, tidak ingin merusak NKRI. Jangan ada terjadi adu domba antar bangsa. Jangan menggunakan agama untuk mengadu domba anak bangsa hanya untuk ribut politik. Kita kedepankan keutuhan. Jadi perbedaan pendapat itu sah-sah saja. Ini yang indah. Kalau tidak ada negatif, tidak akan keluar positif. Jadi stigma-stigma itu hanya untuk diwacana aja lah. Saat kita berhadapan dengan manusia, ini semua saudara kita. Semua warga negara Indonesia. Saya nggak pernah membenci kelompok-kelompok radikal Islam.
Saya cuma berharap, ayo dong kita bersatu untuk NKRI. Kenapa? Anda warga negara Indonesia. Masa mau diusir dari Indonesia? Jadi saya mengkritisi itu perilakunya. Pribadinya saya nggak pernah benci kelompok-kelompok radikal mau HTI semua. Ayo, saya mau ayomi kita. Lah, ini yang dipakai oleh Jokowi. Pernah Jokowi menyerang mereka? Bagi saya ini Jokowi ini bapak bangsa. Semua diayomi. Begitu dicaci maki, begitu dirongrong. Tidak ada presiden dapat musibah dirongrong Pak Jokowi. Kenapa dia dirongrong? Karena dia membenahi yang baik. Dia mencegah korupsi-korupsi. Jadi para koruptor kelas kakap ini yang kecewa, yang tadi dapat fasilitas negara kaya, dengan keberadaan Jokowi dia terseksa. Akhirnya apa? Dia membiayai kelompok-kelompok ini untuk terus mengganggu Jokowi. Alhamdulillah Jokowi tidak terpengaruh, tetap membangun negeri ini menjadi hebat. Semua tersentuh seluruh provinsi. Dari ujung ke ujung, semua sudah diinjek. Masa kita nggak mau hargai Jokowi ini? Iya. Demi Tuhan, no. Kalau saya minta tolong Tuhan, saya kepengen Jokowi terus negeri ini. Bukan semata-mata saya mau merubah di mana. Saya kepengen negeri ini lebih baik. Jadi, marilah kita berpikir dewasa. Nggak usah mempertentangkan hal-hal yang cuma sistem-sistem. Kita butuh kebaikan, kita butuh wujud kerja nyata. Kita butuh Indonesia ini ke depan lebih maju. Dan saya yakin negara ini maju. Itu aja. Nah, kan tadi sempat cebong kampret, lalu ada pembelahan ya di level masyarakat, Bib. Hoax juga meningkat. Bagaimana menurut Habib? Itulah. Ada emang yang saya sayangkan. Kalau kita berbedaan wacana itu nggak apa. Tapi kalau kita sudah pakai unsur fitnah, buat hoax, menghina orang, ini bagi saya ini orang pengkhianat negeri. Dia hanya untuk memikirkan kepentingannya, ingin menjatuhkan orang dengan cara yang nggak baik. Kritik, kalau memang sekiranya Jokowi ada salah, kritik, dia siap kok. Tapi jangan gunakan fitnah, hoax, terus membawa isu agama ini semua. Pemimpin itu yang kita bisa nilai itu apa? Kinerjanya, ada nggak hasilnya dia? Ya kita lihat Jokowi selama 5 periode kemarin. Bagi saya itu spektakuler. Spektakuler sudah. Ini bagi saya kalau mau saya bilang ini Jokowi ini gila. Gilanya apa? Negara ini seperti semua hidup. Ini ada terjadi apa? Kebangkitan nasionalisme yang tinggi setelah kemerdekaan. Semua orang terjun, ibu-ibu semua terjun. Ini nggak ada. Ini saya tuh sampai pernah ditegur sama keluarga. Lu ngapain tuh? Kenapa? Ini saya punya kebahagiaan ini hari. Nggak harus dengan materi. Lihat bangsa ini maju besar dipegang Jokowi ini. Di mana-mana, di NTT, di Papua semua dikunjungi sama Jokowi. Tidak pernah istirahat, tidak pernah minta cuti. Ibunya meninggal malam masih kerja. Ini orang yang sudah menggadaikan jiwa, raga, nyawanya untuk bangsa Indonesia. Ini periode kedua Jokowi, bisa aja duduk manis dia di rumah. Hitung-hitung kasih kesempatan cari duit, bisa aja. Tapi nggak berubah. Periode 1 dan kedua malah lebih berat periode 2 kerjaan dia. Ngurusin vaksin corona kemana tempat sampai ke kampung diinjek. Lah ini kenapa orang begini nggak dijaga? Saya nggak butuh tuh namanya undang-undang apapun untuk persepsi manusia. Ini kenapa nggak dijaga untuk memegang NKRI lagi? Indonesia memimpin. Nah, kalau kita lihat di masyarakat di akar rumput ya, Bib, banyak masyarakat tuh yang sekarang itu seringnya sumbu pendek. Mudah terpancing, dikit-dikit ada hoax di WhatsApp grup, apa ini ya. Gampang terpancing lah. Ada nggak sih Bib pesan kepada masyarakat ya saudara-saudara kita supaya nggak jadi sumbu pendek, lebih wise, lebih bijak ya mendengar, menyikapi sesuatu? Saya pikir begini, kalau kita hidup nggak mau ketemu perbedaan ya kita tinggal di hutan sendiri. Kita nih hidup orang tua sama anak aja ada perbedaan. Apalagi dalam hal asumsi politik negara atau kebangsaan pasti ada. Kita sikapin semua perbedaan itu dengan dialogis. Kalau sekiranya belum ketemu, ya kita nggak usah memaksa. Semua berjalan, no. Jadi jangan perbedaan pendapat harus bermusuhan. Ada sesuatu hal yang baru, misal seperti ide yang baru, misalnya Jokpro lah. Terus disikapin sini. Kita jangan lihat Jokpro dan lihat namanya. Apa sih misinya dia ini? Kalau kita ini sering disebut cuma di nama aja. Kita lihat misinya apa sih, tujuannya. Kalau nggak baik Jokpro, buang ke tempat sampah. Tapi kalau baik, kenapa nggak kita dukung?
Cuma hanya karena nanti ini konstitusi. Kita ini butuh konstitusi atau butuh hasilnya? Nggak ada gunanya untuk undang-undang kalau nggak menghasilkan sesuatu hal yang baik. Undang-undang itu dibuat untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Selain wahyu masih bisa dirubah kok. Iyalah, di mana sih negara nggak merubah amandemen? Nggak ada. Kalau nggak berubah amandemen, berarti negara itu statis. Nggak punya perkembangan. Harus dirubah. Demi apa? Mengikuti zaman dan perkembangan manusia akalnya. Selama itu koridornya untuk maslahat negara dan rakyat, jalankan. Jadi jangan mendewakan konstitusi. Harusnya juga parlemen ini semua bisa melihat keberadaan Jokowi ini bisa diambil. Terlepas sampai saat ini Jokowi nggak mau menonjolkan dirinya, nggak mau. Tapi kalau rakyat mau minta, harus dia ikutin. Gitu aja. Nah, tadi Habib juga sempat menyinggung ya terkait Jokpro gitu. Nah, kalau menurut Habib sendiri ya, pandangan Habib terhadap Jokpro ini seperti apa? Apakah solusi untuk mencegah polarisasi ekstrim, untuk menjaga persatuan Indonesia? Bagaimana menurut Habib menyikapi Jokpro ini? Ada pandangan orang apabila dua orang yang berlawanan berseteru itu bersatu, maka ke depan akan meraih tujuan yang hebat. Jadi dengan adanya Jokpro, pertama saya lihat Jokowi, kedua juga Prabowo. Ya, duet inilah baguslah untuk disatukan demi NKRI. Kalau Jokowi kita sudah lihat semua jelas nyata. Betul. Ini bukan kita beli kucing dalam karung. Kalau pengganti Jokowi kan kita nggak tahu semua, ya kan? Masih bermain-main di daerah. Lah, ini Jokowi sudah jelas. Lah, kenapa kita duetkan mereka demi NKRI? Kenapa? Kalau Jokowi dan Prabowo ini bersatu, ini negara ini nasionalis, religius, semuanya berjalan seiring. Dan NKRI menyatukan Indonesia nih. Saya tuh jujur, tidak ada orang mau dari suku manapun, dari agama pun, semua tuh cinta sama Jokowi. Jokowi ini figur pemersatu, pembangkit nasionalisme. Dari semua orang bicara di medsos, semua untuk ibu-ibu semua. Seperti ini kayak kemerdekaan kedua setelah dulu zaman Soekarno. Kita ini semua hero ingin bela negara. Ini yang negara luar lihat apa? Ini bangsa kuat. Karena apa? Kepedulian rakyat yang tinggi terhadap negaranya, itu kekuatan suatu bangsa. Tidak ada berani negara manapun mau ikut campur mengganggu kemari. Nah itulah. Jadi, ayo dong bersama. Untuk NKRI kita majukan dengan ide Jokpro itu. Kenapa saya juga respect? Karena orangnya jelas. Ada Jokowi, ada Prabowo. Why not? Nggak sesuatu yang haram. Ini bukan nabi yo. Bukan utusan Tuhan loh. Kok berganti nabi harus Tuhan yang ganti? Kalau berganti pemimpin ya kita rakyat. Kalau ada Jokowi dan Prabowo, kenapa nggak kita dukung? Kalau tujuan kita untuk kebaikan negara, oh nanti konstitusi berubah. Loh, apa sih konstitusi? Kan tujuannya untuk mencegah sesuatu hal yang tidak baik. Lah, kalau emang ini orang baik, kenapa nggak disesuaikan? Apa sih cuma patokannya 1 periode, 2 periode, 3 periode? Semua kan ingin kebaikan. Saya juga berharap kok, ini momen yang baik, mari rakyat semua mendukung, satu jalan, satu apa? Demi NKRI dan bangsa Indonesia aja. Siap. Nah, di luar sana itu kan masih banyak saudara-saudara kita yang masih pesimis nih dengan Jokpro, masih nggak percaya, masih nganggap Jokpro ini halu. Nah, apakah Habib sendiri optimis Jokpro bisa terwujud, bisa terrealisasi, dan akhirnya amandemen bisa terjadi, Bib? Kalau saya dari hati mau Jokowi, sudah itu aja. Jadi saya itu bergerak apapun untuk Jokowi, saya nggak pernah pesimis, pasti harus optimis. Dan rakyat ini di bawah semua tuh cinta Jokowi. Dan satulah, Jokowi ini pemimpin yang hebat, menyatukan NKRI, yang bisa menasionalisasi orang-orang asing seperti Freeport semua, yang berani menggeser semua gerak-gerakan radikal. Inilah Jokowi. Jadi, sudahlah. Nggak usah ributkan konstitusi, kita dukung Jokowi. Jujur, saya dukung. Pokoknya selama ada Jokowi, saya dukung lah. Mau apapun hasilnya kemana, saya dukung. Siap. Kenapa? Ini orang udah jelas kok. Kalau saya mau bergambling dengan yang lain, anggap besok pengganti Jokowi. Kita nggak ada yang tahu. Oke, itu orang baik, tapi belum tentu bisa bekerja seperti Jokowi. Ini gila nih orang yang mau gantiin Jokowi nanti. Kenapa?
Dia beban dengan prestasi Jokowi yang berat. Tuh. Itu bekerja setiap hari. Hampir setiap hari saya lihat apa? Seminggu sekali pasti ada hal sesuatu yang dibersihin apa? Diresmikan sama Jokowi. Semua proyek-proyek yang besar. Lah, malam berkunjung ke daerah vaksinasi. Ini saya nggak bayangkan nanti pengganti Jokowi apa nggak berat. Nah, kalau kita masih belum mantep ada pengganti yang bisa mengimbangi kinerja Jokowi, kenapa nggak kita pakai dulu Jokowi? Saya berharaplah parlemen itu juga berpikir bijaksana demi negara. Anda wakil rakyat. Kalau emang Jokowi masih bisa diperlukan, kita belum punya pengganti yang jelas, ya kita dukung. Nanti setelah Jokowi 3 periode, Jokowi berjalan, sudah menanamkan sistem di sini, semua sudah rapi semua, yang gantiin tinggal leading aja, tinggal enak aja. Tinggal memoles-moles saja. Jadi fondasinya sudah diletakkan Jokowi. Jadi saya pikir Jogpro jalan terus saja. Siap, Bib. Terakhir, Bib. Ada pesan nggak, Bib? Buat masyarakat, buat Sobat Jogpro yang menonton, untuk merawat keragaman, merawat kebinekaan, menjaga persatuan. Ada nggak, Bib, yang ingin disampaikan kepada penonton, kepada Sobat Jogpro, supaya kita semua tetap jadi NKRI? Tuhan menciptakan manusia itu berbeda. Berbeda suku. Berbeda agama, muka beda, nama beda, semua beda. Orang yang nggak menghargai perbedaan berarti apa? Dia tidak menghargai Tuhan. Indahnya Indonesia itu karena beragam agama, beragam suku. Negara terkaya ini sukunya. Dan saya tetap kagum dengan bangsa Indonesia. Di negara lain cuma 2 suku, 1 suku aja bunuh-bunuhan. Di Arab tuh nggak berhenti bunuh-bunuhan 1 suku. Di Bosnia tidak suku. Indonesia ini bagi saya nih, bangsa ini punya naluri, punya kelebihan yang di bangsa lain nggak punya. Beragam suku, beragam agama, perpuluhan, tapi semua tuh nggak ada tuh orang Padang mau pergi ke Jakarta seperti orang asing, orang Jakarta pergi ke Maluku seperti orang asing. Jadi sudah seperti ikatan keluarga yang kuat di bawah naungan NKRI yang Pancasila. Jadi perbedaan apapun dalam wacana, jangan kita berpikir untuk bermusuhan, untuk merusak kesatuan NKRI. Apapun NKRI harga mati. NKRI harga mati. Ya. Siap. Terima kasih Habib Zain Assegaf atas Ya. waktunya. Ya, Sobat Jogpro, itu dia tadi perbincangan saya yang sangat menarik dan daging semua ini isinya dengan Habib Zain Assegaf. Semoga apa yang tadi kita diskusikan, apa yang kita obrolkan dengan Habib Zain bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua, terkhusus untuk terus menjaga keragaman, menjaga kebinekaan dan persatuan Indonesia, dan mendukung program-program yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi bisa terus melanjutkan di periode ketiga. Begitu ya, Habib ya? Ya, sukses. Siap. Terima kasih. Saya Timothy Vantriono dan Habib Zain izin pamit. Sampai jumpa di podcast Pojok Pro berikutnya. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.